Di waktu menjalani operasi yang dibantu oleh 7 dokter yang ada di rumah sakit, mati lampu. Dengan operasi yang masih terbuka, perut kita masih terbuka, jahitannya sudah hancur total keadaan di dalam. Rahim kita hancur, peranakan, saluran pandemi hancur semua. Almarhum ayah kita digali, suatu kedahsyatan atau mukjizat yang sangat luar biasa. Sampai saat itu kondisi tubuhnya tidak dimakan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program channel kita Graha Anissa. Kebetulan channel kita baru nih, ibu-ibu cantik. Jadi kita ada program Manis. Apa itu Manis? Media inspirasi buat sahabat-sahabat Anissa yang di luar sana yang mau bergabung juga masih boleh ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Nah, hari ini nih ada tamu kita. Tamunya itu luar biasa cantik, luar biasa cerdas, luar biasa berprestasi. Luar biasa kan, Bu? Iya, dan di sini saya juga kedatangan orang yang paling kami hormati di Graha Anissa. Selamat sore Bunda, Assalamualaikum. Senang banget nih, suatu kehormatan bagi kami Bunda bisa bergabung di channel kami. Terima kasih juga Ibu cantik dengan Ibu Juli Marsinaga. Iya, terima kasih. Cantik Ibu Juli banget. Marsinaga. Iya, cantik banget. Asalnya dari mana Ibu? Asal kita dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Iya. Utara. Jauh ya Bunda ya? Iya, Jauh sekali, Tanjung Balai. Jadi buat teman-teman Medan jangan lupa disupport dan tetaplah jadi Bu Juli ini seorang inspirator sejati. Kisahnya luar biasa banget nih. Pasti teman-teman penasaran kan yang di sana? Penasaran nggak? Penasaran dong, penasaran ya Bunda. Apa sih Bu gitu kisahnya yang bisa Ibu menjadi kuat, menjadi wanita hebat seperti sekarang ini? Iya. Terutama saat-saat ini dia. Jadi gini, Bu Julinar ini punya pengalaman. Kalau kemarin kita share dia masalah rumah tangga ya, yang menjadi dia kuat. Sekarang Iya. Bu Juli ini mau menceritakan perjuangannya melahirkan anak yang benar-benar Iya. mautnya hampir menjemput. Hampir saja dia sudah dijemput maut, tetapi Allah masih menyelamatkan, tapi anaknya tidak terselamatkan. Tapi perjuangan ini mau dia ceritakan karena Iya. luar biasa, apa ya, hal-hal yang memang kita anggap hal yang tidak umum, karena itu terjadi di Tanjung Balai di mana belum ambulan mungkin belum ada ya waktu itu, masih pakai becak gitu Iya. ya. Karena dia di daerah gitu. Becak. Kalau betor dia becak motor, tapi becak ini dengan dia sambil didayung. Iya. Becak biasa. Becak biasa. Nah, ini mungkin Bu Juli bisa menceritakan bagaimana pengalaman melahirkan ini kan suatu ibadah yang luar biasa, dan kalau toh sampai meninggal itu mati syahid, berarti benar-benar Allah memberikan keistimewaan pada wanita dengan melahirkan ini memang sesuatu yang luar biasa sulit ya. Sakit semuanya jadi satu. Nah, ini bisa nanti Bu Juli ceritakan ya. Perjuangan yang sangat luar biasa sih. Jadi awal muasal Ibu melahirkan itu anaknya sekarang berapa nih? Anak saya 2. Nah yang benar-benar perjuangan Ibu merasa berjuang banget nih untuk melahirkan itu anak yang keberapa Bu? Itu anak yang pertama. Anak yang pertama. Oke. Oh Ibu lama tidak memiliki punya keturunan, anak, akhirnya Allah berikan, alhamdulillah. Iya. Tapi ya penuh perjuangan ya Bu. Penuh
perjuangan. Iya. Ya, Izin saya akan menceritakan iya Bu. Silakan. tentang bagaimana perjuangan sosok seorang ibu yang benar-benar kalau kita katakan perjuangan yang paling besar itu adalah ketika kita di saat mau melahirkan. Itu yang paling dahsyat benar yang kita Benar, hadapi. itu perjuangan, Iya. wah luar biasa banget dan pahalanya, Iya. Masya Allah. Makanya buat sahabat-sahabat Anissa yang mungkin belum menikah, jangan sia-siakan ibu, karena melahirkan itu tidak Iya, tidak mudah dan penuh perjuangan, taruhannya nyawa ya. Jadi buat kalian yang masih memiliki ibu, sayangilah ibumu. Kalau yang para lelaki nih sahabat Anissa, mungkin ada para lelaki juga, sayangi istrimu, jangan pernah sia-siakan wanita. Bener nggak Bu? Benar sekali, benar Iya. sekali. Nah, ketika di awal saya memulai berumah tangga itu tepat pada tanggal 12 Juli 2002. 2002 usia saya yang hampir mau masuk ke 30 ya. 3 bulan kemudian saya hamil dan berangsur kita tetap membawa kehamilan kita dengan bagaimana tetap menjaga dan memperdalami keadaan bagaimana kita untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Nah, di saat menuju kehamilan itu sampai 4 bulan, 5 bulan, hampir setiap bulannya saya tetap kontrol ya. Nah, semulanya tidak terjadi apa-apa, tetap kondisi sehat dan respon dokter kehamilan tetap harus benar-benar kita jaga. Tapi ketika mau masuk 7 bulan lebih ya, mau masuk 7 bulan lebih, saking kan saya inginnya mau melahirkan itu, ingin dekat kepada orang tua. Kenapa? Karena saya waktu berumah tangga itu tinggal di Medan, sedangkan berjarak ke Tanjung Balai 5 jam perjalanan. Wah, jauh ya. Nah, 5 jam dalam perjalanan. Nah, di saat waktu mau melahirkan, saat itu saya minta izin kepada suami ya. Nah, dan akhirnya kita pulang ke Tanjung Balai menuju untuk mau melahirkan. Orang tua menyambut kita. Begitu proses di dalam mau melahirkan, hanya berjarak dalam 2 minggu. Kondisi kita sudah kalut, sudah entah seperti apa, saking kan menahan sakit. Nah, sehingga dikatakan ingin mau menjalani dalam melahirkan itu untuk dengan normal aja gitu ya. Kenapa? Di Tanjung Balai itu saat itu rumah sakit cuma satu yang ada, rumah sakit umum. Berarti saat itu dokter itu sudah menyarankan ibu untuk sebenarnya ini operasi sesar. Sebelumnya belum ada disarankan untuk operasi. Nah, ketika kita tetap konsultasi dan akhirnya di waktu mau melahirkan, bidan tetap datang ke rumah. Ya. Okay. Home Bidan, care ya. Jadi home care gitu. Bidan tetap datang ke rumah mengkondisikan bagaimana untuk reaksi-reaksi bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melahirkan. Nah, ketika itu saking kan sulitnya saya nih rasanya melahirkan. Ini warga sekampung mengunjungi, melihat bagaimana agar saya ini bisa melahirkan dengan cara normal, dengan perjuangan seorang ibu yang benar-benar harus bisa kita untuk melahirkan kehadiran anak kita ke dunia, ya. Nah, pada saat itu saya benar-benar berjuang banget. Apalagi yang mulai merasakan sakit, sehingga ada perobatan pun secara kampung, ada namanya sebatang tebu merah. Lah kalau kata orang sih ini dengan cara
apa aja gitu ya, untuk melihat bagaimana keadaan situasi. Sampai tebu merah ini dipukulkan ke perut kita. Oh, tebu merah. Iya, Oh, tebu itu merah. tips ya ala-ala adat mungkin ya Iya, kan. ala-ala adat. Mungkin Ala-ala dikatakan ada hal-hal gaib yang mengganggu. Oh, itu Sehingga- kepercayaan ya di Iya, sini, berarti kepercayaan sewaktu masyarakat itu. sekitar. Iya, iya. Nah, jadi sewaktu tebu merah itu dipukulkan, ya jelas yang merasakan sakit itu bukannya Bukan siapa bayinya kita, ya, Bu, tapi kita yang ibu. seperti akhirnya merah-merah nih perut karena dipukulkan gitu ya. Tetapi kita dengan berjuang terus, bagaimana kondisi melahirkan ini berjalan normal. Nah, berangsur hari pertama, kedua, ketiga, sampai berjalan 2 minggu, akhirnya saya memuntahkan darah warna hitam. Ya, darah warna hitam ini tadi keluar dari mulut, keluar dari telinga, keluar dari hidung yang warna hitam hampir sehitam kopi. Ternyata darah. Saya muntah tanpa berhenti. Itulah yang saya hadapi, sehingga saya merasa bagaimana kedekatan saya ini kepada orang tua. Apakah karena saya dulunya jauh kepada orang tua sehingga saya mungkin banyak harus memohon, minta doa kepada orang tua. Namun tetap dia merangkul kita. Ada apa, kenapa anak aku, kenapa gitu ya. Nah, dorongan dengan warga sekampung, sigap bagaimana jalan keluarnya ini tadi. Dan akhirnya dengan memuntahkan darah yang sudah bersimbah darah ya di lantai ini tadi, ada seorang tua yang di kampung kita juga menyampaikan, apalagi yang kalian tunggu, bawa ke rumah sakit. Itu yang dikatakan, bawa ke rumah sakit segera mungkin. Padahal rumah sakit saat itu jauh sekali ya, Bu. Jauh, rumah sakit jauh dan menempuhnya saat itu kendaraan masih satu persatu. Dan akhirnya yang ada hanya di sana kebanyakan becak ya, kalau kita bilang. Becak itu bukan becak motor katanya, tetapi becak yang didorong becak seperti beneran ya, sepeda, becak gitu. manual. Iya. Nah, dengan perjuangan ini tadi, akhirnya warga sekampung yang menyelamatkan kita untuk menuju ke rumah sakit. Kalau di sana namanya rumah sakit umum ya. Sehingga becak yang didayung ini dengan kekuatan bagaimana biar bisa melaju cepat, warga sekampung itu yang Ikutan membantu dorong. yang mendorong becak ini cepat sampai ke rumah sakit. Itulah Luar sebuah biasa perjuangan. kompaknya sih ya, sebetulnya warga sekitar Iya. di kampung memang masih lebih Iya, iya. lebih kekeluargaannya lebih lebih tinggi. Iya, iya. Nah, ketika kita sampai di rumah sakit, langsung kita dibantu oleh para dokter, Tim medis ya. tim medis dan perawat-perawat lainnya yang menyambut kita. Ternyata hal yang disampaikan dokter dilihat dengan kondisi anak yang di dalam sudah mengejar ke jantung, dan sudah terminum. Iya. maksudnya naik bayinya ke itu jantung. naik ke jantung ke atas gitu, berarti Iya, bukan ke posisi atas. rahimnya apa Ada itu posisi sudah lain. pecahkah ketubannya atau gimana sebelumnya kata Sudah terminum air ketuban. Oh, Masya Ya, Allah. sudah terminum air ketuban. Dan akhirnya kita kondisi melemah. Kenapa? Karena sudah muntah-muntah darah terus ya. Nah, sewaktu itu berjalanlah untuk harus operasi sesar. Nah, sewaktu itu memang kenapa saya ingin melahirkan normal. Yang namanya kita baru mungkin menjalani dalam rumah tangga, keadaan ekonomi sangat minim. Karena kalau kita mungkin sewaktu itu memikirkan dalam menjalani operasi biaya pasti jutaan, kan? Nah, sewaktu menjalani operasi ini tadi, perjuangan yang sangat dahsyat saya katakan. Ketika saya waktu menjalani operasi, saya dalam keadaan tidak sadar. Ternyata di waktu menjalani operasi yang dibantu oleh 7 dokter yang ada di rumah sakit, keadaan situasi saya di saat itu mati lampu.
Masya Mati lampu. Allah. Dengan operasi yang masih terbuka. Perutnya masih terbuka ya. Iya, perut kita masih terbuka, jahitannya. Dokter sigap keluar dari operasi, ya, menyampaikan tolong minta bantu Genset. Bagaimana biar bisa berjalan, ya, operasi ini dapat secara normal untuk melanjutkan kembali operasi melahirkan ini tadi. Nah, di waktu perjuangan itu tadi, orang tua kita sudah benar-benar sudah tidak tentu arah pikirannya. Bagaimana anakku di dalam hitungan detik, hitungan jam, itu yang selalu didoakan orang tua. Sehingga berjam-jam dengan operasi ini tadi, mana lagi melihat lampu dalam keadaan mati, mana lagi melihat keadaan anak yang dalam keadaan operasi itu tadi, mencari bantuan lampu agar hidup. Alhamdulillah genset itu begitu sudah dipasang, keadaan operasi ini tadi berjalan kembali, bisa dilanjutkan. Nah, akhirnya saya menjalani operasi itu dalam hitungan 3 jam, anak sudah diangkat. Umur dalam hitungan jam, ya, hampir 3 sampai 4-5 jam itu tadi, akhirnya anak tidak terselamatkan. Beliau meninggal. Berapa bulan waktu itu? Kandungan sudah penuh dalam 9 bulan. Akhirnya kita bisa melahirkan, dan anak ini bagaimana sigapnya mereka untuk menyelamatkan, ya, umur sampai di situ. Tetapi operasi yang saya jalani ini tadi, maaf sebelumnya, sudah hancur total keadaan di dalam, termasuk rahim kita hancur, peranakan, saluran kandungan, ya, hancur semua. Sehingga dikatakan dokter, ibu kemungkinan kedepannya tidak lagi bisa untuk mempunyai anak, ya, untuk mempunyai anak. Nah, sewaktu itu ada kemujizatan yang saya terima dengan mungkin bantuan Allah Subhanahu wa taala, yang saya pun tidak nyangka umur saya ternyata masih panjang kalau kita katakan, karena kita sudah mengeluarkan darah di waktu dari rumah, ya, sehingga bantuan darah ini dilihat masih sangat minim, masih sangat kurang gitu. Nah, di waktu melahirkan itu dan kondisi anak yang tidak terselamatkan, saat itu juga menuju esoknya kita masih diopname, ya, di ruangan ICU. Di ruangan ini kita ICU. Ya. Nah, jadi akhirnya keadaan kita masih melemah. Nah, ternyata mukjizat yang saya pertemukan saat anak kita, kalau kita bilang dikebumikan, ya, dimakamkan. Petunjuk dari orang tua ini tadi, anak mau disatukan kuburannya dengan kuburan almarhum. Berarti kakeknya si baby, ya, almarhum baby. Nah, ketika kuburan orang tua kita, almarhum ayah kita, digali, suatu kedahsyatan atau mukjizat yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang di kampung yang menghantarkan anak saya, ternyata yang saya terima penyampaian dari mereka, kuburan almarhum orang tua saya sampai saat itu kondisi tubuhnya tidak dimakan tanah. Oh, beliau kalau boleh tahu almarhum itu meninggal sudah berapa lama, Ibu? Almarhum orang tua kita meninggal tahun 1988 di bulan Agustus. Saya ingat banget waktu itu, ya. 1988. 1988 saya masih kelas
2 SMP. Masya Allah, Kelas sampai 2 SMP. 2022, 2002. Iya, saya melahirkan waktu itu 2003. Oh, 2003, 2003. masih utuh Bunda, Masya Allah. Masih utuh. Wah, almarhum mungkin orang baik semasa hidupnya ya. Bahkan sangat terpukau ini orang-orang sekampung yang melihat kondisi badan ini ya orang tua kita yang tetap Masih utuh. utuh dan wajah sehingga terlihat inilah rupanya bentuk orang tua kita gitu. Dan kebetulan hal yang disampaikan itu pada saat tahun itu suami yang menyampaikan. Di situ dia melihat ternyata ini rupanya bentuk raut wajah Karena kan nggak pernah tahu suaminya. almarhum orang tua kita, ya kan? Nah, di saat itu juga anak kita, Karena hafiz Quran ya bapaknya. memang yang saya ketahui almarhum orang tua saya ya Bunda ya, saat itu dia memang hafiz Quran. Yang kedua dia adalah termasuk tokoh ulama ya, tokoh politik dan tokoh keagamaan. Jadi dia seorang hafiz Quran. Ah, Hafiz dia. 30 juz. Iya, yang setahu saya. Kenapa ya Bunda? Yang saya rasakan memang suatu kesyukuran. Sewaktu dulu saya memang kalau kita bilang mantan Qori'ah. Ya beliau kan dulu Iya. juara. Memang suaranya bagus. Ya. Mantan Qori'ah. Jadi sewaktu itu dari kecil saya dididik yang mengajarkan membaca, mengkaji ilmu Al-Quran tidak terlepas adalah almarhum ayah saya. Karena ayah saya berprinsip waktu itu anak adalah suatu didikan, titipan yang harus siap orang tua mengajarkan, karena itu akan dipertanyakan di akhirat nanti ya. Jadi kalau saya almarhum ayah yang mengajarkan ilmu Al-Quran, kalau adik saya yang laki-laki yang mengajarkan mengaji ini tadi seorang ibu. Jadi kami setiap hari itu selalu menata ilmu-ilmu ini tadi dari orang tua. Nah, itu yang saya rasakan. Apakah kemungkinan inikah orang tua kita di waktu kuburannya digali sehingga tubuhnya tidak dimakan tanah? Keajaiban. Iya. Seorang hafiz ya, keajaiban seorang hafiz. Almarhum seorang hafiz. Hafiz. Benar. Yang saya tahu dia memang seorang hafiz, tapi saya tidak mempertanyakan saat itu apakah sebanyak berapa juz dia untuk bisa menghafal. Tetapi dalam kesehari-harian yang selalu memantau dalam hadis-hadis ilmu Al-Quran ini, beliau sangat fasih, beliau sangat paham. Sedikit saya salah aja membaca Al-Quran, sedangkan dia melihat dalam Al-Quran yang terbalik, kalau kita bilang dia langsung sigap. Masya Allah, berarti beliau ini salah satu orang soleh yang harus kita Iya. contoh ya Bun ya, Betul. bisa kita contoh gitu. Mm-mm. Karena ini bukti nyata ya. Ini buat, bukti nyata, sahabat-sahabat Anissa. iya. Jadi ini bukti nyata bahwa kalau orang soleh itu sampai di bumi pun masih terlihat utuh itu. Iya, iya. Jadi itu bukan hanya cerita-cerita film yang di TV sebelah ya Bun ya. Iya. Jadi ini benar-benar kisah nyata, tapi hampir sama cerita yang di TV sebelah. Iya. Terus gimana dilanjutkan lagi Bu? Ini hanya intermezzo. Sekarang bagaimana kan tadi dokter mengatakan tidak Iya. akan bisa punya anak. Iya, Karena kondisi rahimnya mungkin waktu itu sudah Hancur. Udah ya, hancur, sudah apa ya, hancur. Iya, rusak Bu. mungkin ya. Ha-ha. Karena tekanan bayi dan sebagainya. Iya, iya. Nah, sewaktu anak kita disatukan dengan kuburan almarhum ayah, dan akhirnya saya Bunda hampir 2 bulan diopname di rumah sakit, cukup lama. Kenapa? Pemulihan dalam penyembuhan perut saya yang dibelah ini tidak nyatu, dagingnya belum menempel, tetap terbuka, sehingga Jadi recovery-nya agak lama. Ya. agak lama prosesnya, karena kadang daging itu udah hancur lebur kalau kita katakan ya.
dan berjalan hampir menuju 1 bulan lebih, dokternya aja merasa kebingungan, sehingga sampai di dokternya menyimpulkan, ibu mohonlah berdoa setiap hari, karena kami pun bingung kenapa keadaan ke perut Tidak ini menyatu. belum menyatu, belum menempel. Nah, tapi tetap saya punya semangat, punya kekuatan, yakin akan Yang Maha Kuasa. Nah, ketika itu ada sekitar beberapa bantuan dari Medan, karena dokter yang di Tanjung Balai mengontak dokter yang di Medan untuk datang melihat, termasuk dokter spesialis ya, agar bisa dapat memperbantukan keadaan kondisi saya ini tadi. Nah, kalau kita bilang termasuk ilmu magic juga. Kenapa? Di waktu 7 dokter ini menyatukan diri mereka untuk secara mental, mereka sambil menyatu tangannya seperti ini, Sampai berpegangan satu sama lain. berpegangan satu sama lain dengan berdoa, meminta agar penyembuhan yang saya alami bisa berjalan lebih membaik. Nah, ketika waktu perut kita ya, kalau kita bilang dibongkar kembali ya, ada apa, mengapa, kenapa isi perut di dalam ini tadi Tidak bisa terjadi hal sesuatu gitu. Karena nggak menyatu pasti ada hal yang salah Iya, dengan dalam perut iya, kan, gitu kan. Mungkin ada kerusakan ada kerusakan atau bagaimana ya isi-isi di dalam perut, akhirnya kembali ya, Dibuka kembali. Nah, terus 2 minggu kemudian dengan berupaya ya dari rumah sakit ini tadi, alhamdulillah mulai pemulihan, mulai penyembuhan yang sewaktu kita jalan itu hampir dalam 2 bulan ya, mulai terasa keadaan saya ini tadi ada sesuatu penyembuhan setiap harinya. Saya dilatih untuk berjalan ke depan, ke belakang. Sewaktu itu jalan kita seperti robot gitu ya, belum bisa menoreh kiri dan kanan. Latihan lagi besoknya, mulai penyembuhan. Dan akhirnya pas hampir 2 bulan saya diizinkan pulang, sehingga dokter itu menyalam tangan saya. Ibu, terus terang saya katakan, dengan perjuangan saya ini yang waktu menjalani operasi dan melihat kondisi ibu, saya tidak tahu, bukan dikarenakan kekuatan pengetahuan ilmu yang saya hadapi memperjuangkan itu, tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin kita berusaha untuk berdoa dan meminta, dan biar ibu tahu, dengan penyembuhan ini tadi, saya sampai puasa dalam 3 minggu mempuasakan ibu. Oh, hebat ya, luar biasa dokternya. Itu yang ya. disampaikan. Tapi sebelumnya nggak mempertanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini ke dokternya gitu, atau ke tim medis lainnya gitu? Kalau Kejadiannya dikatakan iya. Kenapa sampai Penyebabnya naik terjadi. sampai bayinya sampai naik ke jantung? Mungkin karena dia sebetulnya ingin melahirkan normal. Jadi harusnya dia lahir dia didiamkan aja gitu. Ya kan? Iya. Kayaknya begitu, karena dia mikir nggak ada biaya kalau harus operasi. Nah, sedangkan bayinya tidak bisa normal, mungkin posisinya terbalik atau gimana? Posisi bagus dalam keadaan yang dilihat melalui USG bagus. Berarti tidak ada kendala sama sekali. Ada kendala, cuma seperti ini namanya lah, kita kalau kita katakan bidan ya. Pasti kan sebelumnya kan akan diperiksa nih. Nah, di situ cuma kita tidak tahu seperti apa, yang jelas itulah kenyataannya yang saya terima. Mungkin dari bidan ini kan kurang peralatannya ya terbatas ya. Peralatannya apalagi terlebih di daerah. Di daerah. Mungkin agak sedikit Jadi ada pencil ya. benar. Iya. Jadi ada kelainan tidak tahu bidannya barangkali karena minimnya peralatan kan begitu kan. Iya. Nah, ini satu lagi nih buat itu ya Bunda ya, buat tambah lagi ilmu buat sahabat-sahabat Anissa. Jikalau kita sedang mengandung, itu kita usahakan untuk walaupun sekali atau 2 kali itu periksa ke dokter kandungan, karena itu jangan kalian sepelekan.
Mm-mm. itu bisa membahayakan diri Bisa kita sendiri dan membahayakan. bayi yang ada di kandungan kita. Nah, terutama anak pertama. Iya, terutama anak pertama yang mungkin sahabat-sahabat Anissa juga ini belum pengalaman, iya, belum iya. tahu proses melahirkan tuh seperti apa gitu kan ya Bun. Jadi Iya. harus benar-benar dijaga, dipantau dan tetap rutin kontrol ke tim medis yang memang sudah ahlinya. Mungkin bidan juga ahlinya Bun, tapi bidan tuh biasanya peralatannya itu terbatas, bener nggak? Iya, Jadi harus sesekali terbatas. ada periksa kandungan ke dokter kandungan gitu. Betul sekali. Tapi mungkin zaman dulu ibu memang terpentok biaya ya Bu. Jangankan mau sewaktu membayar itu. biaya Heeh. untuk ke dokter kandungan, mungkin saat itu tuh hanya orang-orang tertentu gitu Iya, kan, hanya iya. sanggupnya di bidan, ya kita maklumin gitu. Benar sekali. Ya buat teman-teman sahabat Anissa ini sebetulnya yang kalau zaman sekarang nih Bu udah banyak kemudahan, banyak asuransi, banyak BPJS itu bisa kita pergunakan ya Bu. Benar. Iya, Bersyukur iya. Untuk banget, memudahkan. Masya Allah. Tetapi satu, dengan perjuangan kita, jangan kita menyepelekan. Iya. Walaupun itu hitungan sedetik pun. Kenapa? Bisa akan melewatkan sebuah nyawa. Iya. Itu yang saya Jangan rasakan. pernah sepelekan karena Iya. itu bisa membahayakan satu Membahayakan. nyawa. Heeh. Apalagi tuh yang sudah ditunggu-tunggu kan. Buah hati itu kan ditunggu-tunggu Iya, banget iya. sama pasangan suami istri, bener kan Bu? Nah, perihal kelanjutannya yang saya rasakan sewaktu itu, karena dokter menyampaikan bahwa saya ini tidak Kemungkinan besar tidak bisa punya anak. lagi Ya. untuk hamil atau punya anak karena kandungan sudah pecah. Ya, kondisinya sudah berserakan. tidak memungkinkan Iya, tidak untuk memungkinkan. melahirkan. Ternyata gitu kan. sewaktu itu saya mau diberikan seorang anak pengganti dari rumah sakit. Tetapi karena adopsi harus mengadopsi begitu ya. Tetapi karena kesepakatan dari pihak keluarga, adik saya yang langsung menyampaikan. Dengan keikhlasannya adik saya nomor 2. Biarlah kuserahkan anak kandungku buat kakakku. Bagaimanapun anakku adalah keponakan kakak, tetapi bisa kakak rawat ketika nanti kita kumpul dalam sekeluarga, dia akan bisa melihat ini ayahnya, ini orang tuanya, kita bisa tetap ketemu bertatap muka. Akhirnya terpikir bagi saya anak itu adalah titipan, walaupun anak dari manapun yang benar-benar kita pelihara dan kita jaga. Kebetulan anaknya perempuan. Nah, jadi umur masih kecil, umur hampir mau setahun, itu yang kami ambil, kami rawat, dan saya bawa ke Medan. Kita besarkan hampir umur 5-6 tahun. Kalau kata orang, memungut anak nanti bisa menular, Iya, bisa jadi benar, pancingan ya, gitu ya. pancingan. Nah, mitos tapi iya, tapi sering kenyataannya, terjadi. tapi itu realita benar-benar bisa Iya. jadi kenyataan. Kenyataan. Saya tetap kontrol juga ke rumah sakit, ke dokter spesialis bagaimana keadaan perut saya, keadaan perut gitu. Nah, ternyata diperiksa dan diperiksa, perut saya ini udah setipis kulit ari, yang tak bisa lagi katanya kalau ibu hamil kembali ketika besar, perut ibu akan pecah kembali. Nah, akhirnya tetap kita jalanin, tetapi saya tidak terlepas kalau di tengah malam ketika kita sholat berdoa, mohon dapat dikabulkan agar saya bisa kembali mendapatkan anak. Nah, ketika saya waktu sholat di tengah malam, kemukjizatan itu muncul dengan harapan-harapan impian yang kita inginkan. Jarak 1 minggu dengan doa kita yang benar-benar meminta suatu keturunan, mungkin pintu langit terbuka. Seminggu kemudian dengan doa itu tadi, akhirnya saya bisa hamil. Saya bisa hamil. 2 minggu, setiap 2 minggu saya selalu kontrol ke rumah sakit. Dan disampaikan, waktu itu saya kontrol di rumah sakit Medan ya. Begitu saya tetap mengontrol kandungan, dan sampai kandungan hampir dengan sekian bulan, disampaikan dokter,
ibu tidak bisa sebenarnya lagi hamil, dikarenakan apabila nanti kandungan membesar, ini nanti kondisi daging pecah-pecah gitu. Nah, tetapi dengan kekuatan dan keyakinan kita, dan Allah mungkin memberikan jalan dengan cara apapun mereka ingin mau menghancurkan daging kita, ya, Supaya tidak hamil, supaya maksudnya tidak demi hamil, keselamatan kan, tetapi Mas, ya? tetap saya punya semangat. Diibaratkan tak ada yang bisa menandingi kuasa Allah, ya. Dan akhirnya berjalan sekian bulan, walaupun dianjurkan saat itu dari 5 bulan terus sampai Sempat mau 6 digugurkan bulan. atau sempat diberi Waktu pengguguran? masih mau 5 bulan itu mau digugurkan. Kenapa? Karena keadaan kandungan, situasi perut saya ini tidak lagi bisa bertahan gitu, ya. Karena saya pun merasakan begini, Bunda, ketika perut kita kan masih terasa bergerak, tapi ini jahitan udah kayak seperti mengembang gitu, ya. Mengkap-mengkap, orang Jawa bilang mengkap-mengkap, orang Jawa bilang. Berjalan 6 bulan, berjalan 7 bulan, dan akhirnya 7 bulan lebih, apapun rencananya operasi. Ya, harus lahir, Ya. segera lahir. Nah, berjalan operasi Operasi sesar. sesar, Bunda. Dan berjalannya operasi ini tadi, akhirnya kandungan saya ini tadi, dan anak diangkat, jelas dia masuk inkubator, ya. Ya, karena prematur, ya. Ya masih kecil lah dibilang, ya, waktu di saat berjalannya operasi. Nah, tapi ya semuanya itu kembali kita Kuasa banyak Allah, berharap, ya. dan kuasa Allah, Bunda. Anak kita dirawat di rumah sakit, bahkan bertumbuh besar, lincah, apa namanya? Energik ya, sehat. Energik, sehat gitu. Dan berjalan waktunya, sementara anak dari adik yang kita ambil dari kecil, ya keadaan dalam berumah tangga ini tadi ya berjalan bahagia seperti biasa. Dan anak yang sudah lahir kita rawat seperti biasa, walaupun saya tetap beraktivitas mengajar, ya kan. Nah, dan akhirnya tumbuh besar, cerdas, jenius. Anak ini bisa apa yang dibilang orang sekali langsung dia nangkep, langsung Kecerdasan di atas rata-rata, ya. IQ-nya tinggi, ya. Iya. Nah, dan berjalan waktunya kembali, berjarak 5 tahun, akhirnya saya bisa hamil kembali, walaupun sesar kembali. Tapi alhamdulillah, itulah yang saya terima dari keberkahan, dari rahmatnya Allah. Anak ini Sekarang sudah berapa? Sekarang, SMP ya? Yang nomor 2 ya, namanya Rifki, itu sudah kelas 2 SMA. Kalau Arkan, dia sekarang Yang pertama? Arkan ini ya kalau kita katakan anak nomor 3, Bun. Yang pertama kan meninggal. Yang ya. nomor 2 itu Yang nomor 2 kelas 2 SMA, yang si Arkannya kelas 1 SMP. Sudah besar. Jadi anak-anak ini untuk sementara, karena saya beraktivitas nih di Jakarta, ya, sebagai single parent ya. Sekarang kan single parent harus berjuang. Sebagai single parent dan berjuang penuh. Ya, Wonder Woman. Iya. Wonder Woman. Jadi anak-anak untuk sementara karena mereka masih sekolah bersama orang tua di Tanjung Balai. Dia mencari penghidupan di sini, mencari nafkah di Jakarta, ya. Itulah Ketemu yang- saya. Ketemu saya waktu saya masih berkantor di APL Tower, ya. Iya. Itu Itulah. sampai sekarang kita jadi masih dekat, walaupun Bestie kalau zaman jadi bestie gitu ya. namanya bestie. Iya. Insya Allah sampai until jannah ya, Bunda. Ya, amin, Iya, amin. amin. Saling mengingatkan, ya. Itu. Nah itu jadi semua itu adalah berjalannya waktu. Yang penting kita tetap semangat, karena tanpa semangat keadaan situasi kita tidak bisa berjalan lebih kuat.
Itulah sebagai sosok seorang ibu yang sangat berjuang untuk bagaimana bisa anak semakin tumbuh besar, semakin bisa untuk dapat kita didik demi masa depan, untuk ke depan. Nah, ngomong-ngomong, ada nggak keinginan untuk menikah lagi misalnya? Ini kan sekarang usia Udah kepo sahabat Anissa. usia kan sudah kepala 4 mau masuk ke kepala 5 kan? Iya, Ya, ya Bunda. kepala 4 yang udah seandainya tahu-tahu Anissa ada yang mau melamar atau tertarik Enggak. dengan sahabat Anissa kan perempuan, siapa tahu ada omnya, laki-laki, Bu, ada mungkin laki-laki nonton. ya. Iya, Sahabat Anissa iya. nih mungkin ada laki-laki yang menonton tiba-tiba tertarik dengan ibu cantik ini. Mungkin bagaimana tuh Bu jikalau bertemu jodoh di kemudian hari? Memangnya kamu juga enggak? Ya, yang namanya kita sebagai wanita sebenarnya tidak memandang berapa usia. Yang sebenarnya saya adalah saat ini berusia 48 tahun, yang mungkin 2 tahun lagi mencapai 50 ya. Tetapi tetap saya energik aja. Tetap Walaupun usia semangat. semakin tua, tapi Semangat muda. kita sebagai wanita ini harus berjiwa muda. Betul sekali, setuju saya Bu. Tanpa ada mengenal lelah. Iya. Heeh. Karena wanita itu benar-benar luar biasa diciptakan sama Allah ya, yang Kuat ya. bisa menjadi seorang ibu, bisa Iya, menjadi iya. seorang ayah. Pokoknya benar-benar fighter sejati. Dan belum tentu itu bisa dilakukan sama laki-laki, guys. Jadi Iya, iya. buat teman-teman di sini harus sayang wanita siapapun, entah ibumu, entah pasanganmu, entah sahabatmu. Tetap lindungi wanita dimanapun berada. Benar ya Bu? Sekali. Iya. Karena perjuangannya itu nggak mudah, Perjuangan itu tidak mudah. lika-likunya. itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki juga, Bu. Oh, berarti Laki-laki dia juga. banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Beda dengan saya perempuan semua. Iya, heeh. Ya, kita syukurin semua, apalagi anak laki-laki ya, doanya langsung ya. Berarti kalau mitos Jawa ini ya, laki-laki semua berarti perempuannya lebih strong daripada dari satu-satunya. daripada laki-lakinya. Iya, iya. Mitos-mitos saja sih. Nah, kalau ini berarti laki-lakinya lebih strong. Kalau saya imbang, satu perempuan, satu laki-laki. Bahas genetik ya. Jadi ada Ini bahas mitos-mitos saya mitos-mitos benar apa enggaknya kan kita Iya, nggak iya. tahu, ini hanya Iya. apa mitos saja. Iya, yang strong apanya nih Bu? Nah itu Nah, perlu ini ditanyakan. Perlu ditanyakan nggak sih sahabat Anissa, yang strong apanya Bunda? Iya. Mungkin tenaganya, Oh, energinya. tenaganya. Lebih sayangnya mungkin, bener nggak? Iya. Saya kira dengan lepasnya ini berarti sekarang single parent, nggak pernah ketemu mantan suami sampai sekarang. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Bunda. Tidak Nggak sama pernah, sekali. anak-anak juga nggak pernah ketemu mantan Kalau suami. anak-anak pernah, yang namanya seorang ayah itu tidak terlepas dari hubungan darah, ya kan, walaupun bagaimana anak-anak tetap berkomunikasi, tetapi kalau kita tetap putus hubungan dan gak ada komunikasi Karena sudah tidak ada hubungan. Ya, sudah Ya, mantan. dengan kehidupannya Kalau seperti beliau pengen itu. balik lagi gimana ya Bu? Sudah mantan. Kalau mantan anak nggak ada. Kalau Iya. mantan itu dibuang kemana kalau kata anak gaul sekarang? Buang ke laut aja. Ya. Gitu ya. Jadi Iya, iya, ini Bunda. merupakan pengalaman yang menarik, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya Iya, bagi iya. kita semua untuk tetap Sahabat tegar. Anissa di Iya, sini. iya. Semoga bisa punya hati dan bisa menjadi wanita yang super hebat seperti beliau. Bahwa apa yang dikatakan dokter tidak mungkin punya anak, Allah lebih berkuasa. Allah gitu lebih ya. berkuasa. Dan kita tidak bisa menantang takdir ya Bunda ya. Karena kita tidak tahu rahasia Tuhan itu seperti apa di hari esok. Tetapi kalau memang itu suatu takdir yang ditentukan untukmu, maka sikapi dan hadapi kenyataan itu. Betul sekali. Itu yang saya alami. Mungkin ini cukup ya pengalaman yang cukup Iya Bunda. apa ya untuk Berkesan enak sih ya, berkesan Bu. dari Bisa menginspirasi banget, pokoknya Wah, luar biasa deh. Iya. kita bisa mengambil hikmah ya dari cerita ini. Untuk mengambil hikmah, mungkin di sini ada kesan dan pesan yang akan disampaikan dari Bu Juli dan Bunda Etika. Mungkin sahabat-sahabat Anissa bisa
apa ya, gimana sih nih gitu biar jadi Bu Juli tuh gimana nih? Ada sedikit kekepoan. Gimana sih tips and triknya gitu. Mungkin juga kalau untuk Bunda mungkin ada pesan spiritual yang bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabat Anissa yang sedang menonton program ini. Mungkin dari Bu Juli dulu ya. Saya nanti nambahkan sedikit aja kan yang punya pengalaman. Ada tidak pesan untuk sahabat-sahabat Anissa? Kita menjadi seorang perempuan. Perempuan itu adalah sebuah, kalau kita katakan berlian ya. Perempuan itu mampu menjalani suatu mutiara kehidupan dalam bentuk hal apapun. Selemah-lemahnya perempuan, tetapi dalam diri jiwa raga perempuan adalah perempuan itu sebenarnya dikatakan hebat. Kenapa? Karena mutiara kehidupan ini tadi tidak terlepas kita mampu untuk menjalani keturunan, tetapi keturunan itu adalah sebuah mutiara. Nah, mutiara itu tetap walaupun jauh sebutir permata ke dalam tanah, tetapi dia tetap bersinar kemanapun. Nah, Maka itu jadilah ya. kita menjadi wanita yang hebat, tangguh, dan beretika. Nah, jadi seperti saya beretika. Oh iya. Ini salah satu Beretika juga ya saya ini. ini Iya, ini iya. salah satu inspirator saya juga loh. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Iya, ya. Bunda. Kalau pesan saya sih Iya. semua kita kembali kepada Allah. Semua kejadian yang kita alami hikmahnya kita supaya kita lebih dekat dengan Allah karena memang kita semua kan sedang kita Mbak Ria, Mbak Dara, Mbak Ria namanya ya kadang. Bu Juli saya ini kan kita dalam perjalanan menuju kematian semua orang. Bunda. Iya. Tidak ada orang yang bisa melepas diri dari maut. Kalau sudah maut mau kemana sembunyi dari manapun akan tidak bisa mengelak ya. Dan kapan waktunya, di mana tempatnya itu rahasia Allah. Iya, Bunda. Ya. Jadi yang penting segala kejadian yang kita alami kita mengambil hikmahnya supaya kita lebih dekat dengan Allah. Memang tidak mudah ya, karena banyak ujian di dunia ini kan. Apalagi sekarang ada gadget, ada Keajaiban. maksudnya sekarang ini ada gadget orang ya YouTube sehingga kadang lupa sholat, waktunya sholat dia nah itu tetap harus ingat Allah. Nah, Iya. itu ya yang menciptakan kita nomor satu ya. Kita usahakan walaupun memang tidak mudah ya, tetapi marilah kita sama-sama dari hari ke hari Makin lebih baik ya. berusaha untuk lebih baik. Ya itu aja pesan saya. Iya. Bisa ditutup saya kira Mbak Ria Iya. untuk obrolan hari ini. Iya, alhamdulillah semoga obrolan kita hari ini bisa membawa motivasi buat sahabat-sahabat Anissa yang menonton tuh yang di sana yang cantik-cantik uhti-uhtinya pasti ya. Ini udah uti-uti Mas. Uhti-uhti. Kalau ini uhti atau uti ya? Oh, uti. Inilah sebenarnya sebuah cenderamata dari wanita untuk wanita. Ya, jadi Anissa ini slogannya dari wanita untuk wanita. Iya. Jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu Geraha Anissa apa, jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang mau gabung juga boleh guys. Masih kita terima dong anggota-anggota untuk sanggar apa? Geraha Anissa ini gitu. Yang mau datang untuk curhat, yang mau konsultasi secara pribadi ke Bunda sendiri itu bisa datang ke kantor kami, nanti ada alamatnya di bawah ini ya, bisa ketemu Bunda langsung ya Bun ya, bisa konsultasi ya. Atau yang mau teman-teman yang mau ditayangkan di YouTube untuk konsultasi secara terbuka juga boleh ya, Secara terbuka untuk berbagi cerita untuk buat sharing, untuk menjadi motivator buat sahabat-sahabat Anissa yang lain. Yuk berani yuk speak up, Daftarkan aja bener nggak? ke nomor Daftar, WA. iya ada nomor WA-nya di bawah ini. Pokoknya yuk wanita Indonesia, sekarang kita terus berani speak up. Jangan pernah takut, emansipasi wanita. Tetaplah menjadi seorang wanita yang hebat. Benar. Jangan pernah kamu merasa putus asa, jangan pernah kamu merasa lemah, karena wanita memang ditakdirkan lemah, tapi tidak untuk jadi makhluk yang lemah, harus tetap punya kekuatan. Benar ya Bunda ya? Benar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dengan bintang tamu yang cantik, Masya Allah.
Terima kasih Bunda yang saya hormati. Sama-sama. Terima kasih banget yang sudah hadir. Iya. Terima kasih yang sudah menonton program channel kita Graha Anissa. Jangan lupa besok tetap nonton episode berikutnya. Akhir kata saya jangan lupa like, subscribe, and comment. Graha Anissa di sini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.